siang Pak Hafiz. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini ya. Alhamdulillah siang-siang buat siang-siang ya. Oke Pak Hafiz, rencananya Pak Hafiz akan saya observasi ya hari Rabu ya. Rabu betul. Sebelum saya observasi, kita di sini untuk melakukan pra observasi dengan tujuan saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian strategi apa yang Bapak gunakan ketika observasi nanti. Baik. Oke. Hari Rabu jam berapa Pak? Jam 1.23. Jam 1.23, 3 jam pelajaran ya. Betul. Di kelas berapa Pak? Di kelas 11 ya, karena kita moving ya, jadi campuran antara kelas 11 1 sampai dengan kelas 11 9 yang memang mengambil fisika. Fisika ya. Di kelas moving 11 2. Oke, materinya apa Pak? Materinya kita sudah masuk ke bab yang kedua atau kinematika. Ini sedang digerak lurus berubah beraturan, spesifik ke gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah. Oke, masih tentang gerak ya? Masih tentang. Oke. Nantinya tujuan pembelajarannya apa Pak? Jadi memang untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, kita di aktivitas di hari Rabu itu memfokuskan pada siswa mampu menerapkan dari konsep gerak lurus berubah beraturan itu sendiri untuk memecahkan beberapa masalah yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menerapkan konsep ada permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kontekstual gitu ya? Betul sekali kontekstual. Oke. Dalam proses pembelajaran nantinya, area pengembangan apa yang hendak Pak Hafiz capai? Baik, jadi kan memang untuk aktivitasnya nanti berkaitan dengan kelompok, berkaitan dengan tutor sebaya dan lain sebagainya. Jadi memang yang mau dilihat di sini adalah bagaimana bentuk kemandirian sama kerjasamanya mereka. Jadi mandiri dari job desk-nya masing-masing pada saat ada berkelompok, dan juga kerjasama pada saat mereka berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemampuan kritis mereka dalam memecahkan suatu permasalahan yang memang nanti akan disajikan oleh teman-temannya, teman-teman kelompok yang lain. Nanti beradu lah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk bisa memecahkan suatu permasalahan yang bahkan mereka sajikan sendiri, bukan dari gurunya. Saya hanya memfasilitasi dari bagaimana strategi pembelajarannya aja, tapi pelaksanaannya lebih ke arah siswanya sendiri. Seperti itu. Jadi ada mandiri kerjasama berpikir kritis, lebih menekankan pada prosesnya ya Pak. Betul sekali. Untuk melakukan hal pembelajaran yang begitu menarik tadi dengan area pengembangan yang bagus, strategi apa yang Bapak gunakan nantinya Pak? Baik, jadi strategi pembelajarannya spesifik itu kita pakai tim game turnamen TGT. Nah, di mana tim game turnamen itu kan ada 5 tahap, ada class presentation, ada teams, ada game, ada turnamen, sama teams recognition atau misalnya apresiasi. Jadi memang di sana dari awal di pertemuan sebelumnya memang sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan masing-masing dari hasil tes diagnostik non kognitif anak-anak. Jadi memang dari masing-masing kelompok nih sudah tersebar nih kemampuan dari masing-masing. Jadi nggak yang pinter ngumpul dan kelas atas kelas bawah dan lain sebagainya, itu udah tercampur jadi satu. Jadi kelas presentationnya sudah selesai. Untuk aktivitas di hari Rabunya nanti akan ada teams, games, turnamen, sama teams recognition. Nanti di sana ada beberapa strategi yang kita gunakan. Pasti di sini menguji jiwa kompetitif mereka, di mana nanti ada bentuk games terlebih dahulu untuk bisa menentukan bagaimana turnamennya. Nah, turnamen itu sendiri nanti sudah kita siapkan bagaimana teknisnya, tapi yang jelas dari seluruh pelaksanaan guru hanya sebagai fasilitator pembuat strategi pembelajaran, sedangkan yang melaksanakan turnamennya, gamesnya, dan apresiasi terhadap tim yang lainnya itu lebih ke arah siswanya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan eksekutornya adalah siswa-siswanya. Seru banget ya. Harusnya sih seru banget. Semoga lancar terlaksana dengan baik. Harus. Anak-anak benar-benar fokus mengikuti seluruh rangkaian strategi pembelajaran yang sudah disiapkan. Jadi pendekatannya pakai pendekatan tetap saintifik ya. Oke, tetap muridnya yang aktif ya Pak. Oke. Seru sekali nih kayaknya. Saya udah gak sabar untuk melihat. Saya juga menunggu nih. Kapan nih Rabu dong kita cobain implementasi strateginya. Semoga lancar ya Pak hari Rabu ya Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Rabu ya Pak. Terima kasih. Selamat siang.
bisa ketemu, kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Matematika. Nah, kita tahu bahwasanya di aktivitas yang hari ini akan kita jalani itu tujuannya adalah kalian bisa nggak sih menerapkan konsep yang ada di kinematika atau GLBB itu untuk pemecahan proses permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan GLBB, kita percaya bahwasanya kita nggak akan bisa sukses, kita nggak akan bisa mengarah ke arah kesuksesan kalau kita nggak bergerak terus. Tapi apakah harus dengan lari pada saat di step pertama untuk mencapai kesuksesan? Enggak. Kita hanya perlu langkah-langkah kecil yang penting konsisten. Percuma kita lari di awal. Ibaratnya nih kalian untuk mencapai kesuksesan, kalian kayak lari maraton. Bagaimana kalau misalnya dari awal kalian udah lari di 1 km, 2 km pertama, langsung pasti capek. Makanya orang-orang yang lari maraton 42 km itu nggak ada yang ngebut awal-awal, nggak ada. Pace-nya tuh 4, 5, 6 misalnya. Pas di akhir baru nggak. Jadi di konteks gerak lurus berubah beraturan GLBB atau GLB, kita belajar bahwasanya ketika kita melakukan pergerakan menuju kesuksesan, santai aja. Jangan gitu. Santai aja, nggak perlu buru-buru, pelan aja. Yang penting kita konsisten. Saya dapat satu quotes yang menarik banget sebenarnya. Tapi pakai bahasa Inggris, saya nggak mau bahasa Indonesia ini ya, karena jadinya nggak lucu. Dan yang mau nggak lucu, bentar ya. Nih. Dreams are just dreams without commitment. You will never start without consistency, and you will never finish. Jadi kamu nggak akan pernah mulai kalau kamu nggak punya komitmen. Aku pengen sukses. Tapi mager. Nah, kan itu nggak bisa tuh. Karena nggak ada komitmennya tuh. Tapi ketika kita mulai langkah pertama, kalau nggak dibarengin sama konsistensi untuk ke langkah di langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, kita nggak akan sampai finish, benar ya? Dan kita percaya bahwasanya pergerakan di langkah pertama adalah langkah yang paling susah. Itulah komitmen sangat dibutuhkan dan konsistensi sangat dibutuhkan. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita masih ingat bahwasanya hari ini belum ada lawan ini. Kelompok 1 akan melawan kelompok 6. Akan melawan kelompok, ini udah langsung melawan semua ya. 2, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kalau kira kelompok 2. Oke, boleh ya. Perang saudara nih kayaknya. Oke, berarti dapat kita simpulkan kelompok 4 akan melawan kelompok 5. Baik. Oke. Silakan untuk eksekutor kelompok 1 dan 6 di sini, eksekutor satunya. Kelompok 2 dan 3 ada di sini, eksekutor satunya 2 dan 3. Untuk eksekutor 1 kelompok 4 dan 5 ada di sini. Yang lain boleh mundur ke belakang sebentar. Jangan lupa bawa amplopnya ya. Satu langsung menang enggak? 3 ronde, ingat rulesnya. Boom, clap, snatch. Oke? 3 ronde ya. Mau tes dulu nggak? Oke. Yang lain di belakang mau ikutin juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting kita latihan dulu. Oke. Kalau belum snatch tapi ada yang udah ngambil, kita anggap dia kalah. 1 ronde, oke ya? Oke. Coba lihat ya. Kita speednya yang pelan dulu aja. Boom, bareng dong. Boom, 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 clap, clap.
tangannya di belakang meja aja, jangan sini nih. Bumbu. Dia kanan kan? Ya, aman ya. Sebelah kiri. Langsung aja ya. Run satu ya. Oke. Mundurin dong tangannya. Fair ya, 3 ya. Oke. Nih digeser aja kalau misalnya enggak sama. Dia boleh itu di bawah. Ada di sini enggak? Oke. Kita mulai ya. Ready? Yang belakang semangatnya tepuk tangannya boleh? Siap ya? Boom. 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 Stretch. Ready? 1 untuk kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 2. Kelompok 4. Oke. Masih rendah dulu. Oke. Siap ya? Lagi ya. Kalau kelompok 6, 2 dan 4 dapat lagi udah pasti 6, 2, 4 yang menang dan dia akan pilih dia main atau lempar. Iya. Hah? Enggak. Buat satu eksekutor. Nanti habis ini eksekutor 2, habis itu eksekutor 3. Aman ya? Get ready ya untuk eksekutor 2 sama 3 ya. Oke. Mulai ya. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Next. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, berarti kelompok 6 dan kelompok 4 udah menang. Kelompok 6 milih main atau lempar. Gini dong, sampai dong. Main atau lempar? Kalau lempar berarti Khalil yang akan kerjain soal kamu 1. Iya dong. Oke, Atira milih main berarti Atira akan menyelesaikan soal yang diberikan oleh Khalil. Silakan diberikan Khalil. Enggak usah langsung campur aja. Terima kasih, jangan buka dulu. Oke, yang kelompok 4 pilih main atau lempar? Main ya. Wih, pada berani ya, yang menang-menang pada main. Oke, dia main. Silakan diberikan amplop yang akan dikerjakan. Oke, main. Jangan dibantu ya. Oke. Ini boleh. Boleh. Ini waktunya Bang Jadi. Gak ada. Oke. Siap ya? Enggak dong. Oke. Terakhir. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Peran saudara ya guys. Oke. Siap ya? Siap ya? Snakes. Ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 main atau lempar? Main. Oke. Semua yang menang dia memilih main. Iya ya. Ya udah aja udah. Satu, tapi satu orang. Boleh? Hah? Ya kalah ya, berdoa supaya lawannya kalah. Kamu pilih yang soal yang mana? Terjadi. Poinnya buat yang soal. Dah? Oke, boleh mundur ke belakang, kita tukeran sama eksekutor 2. Eksekutor 2 boleh sini. Jangan dikerjain dulu, jangan dikerjain dulu. Jangan dikerjain dulu ya. Waktu pekerjaan 10 menit. Oke, bisa dipahami ya. Kita tidak main cepet-cepetan. Yang paling penting adalah lengkap, diketahui, ditanya, jawab, rumus, dan hasil. Jangan lupa satuannya juga masuk. Oke, bisa dipahami ya? Aman ya? Oke, baik. 10 menit dimulai dari sekarang. Tepuk tangannya boleh? Terima kasih. Walaupun tadi kita
aktivitas tim game turnamen pada hari ini apa? Kita jadi belajar gimana sih cara memakai kerjasama yang paling efektif buat kelompok kita. Jadi kan misalnya kalau misalnya kita sebagai eksekutor 1, eksekutor 2, eksekutor 3, kita juga melihat nih misal tim kelompok 1 sama kelompok 6 kita dipasangi kata kita seperti di novel dulu. Nah kita juga kayak melihat strateginya kayak lu tuh harus megang yang soal yang sedang, apa yang sulit, apa yang mudah. Nah setelah itu juga kita belajar buat mengenal soal-soal yang kita dapat. Jadi kita kalau misalnya pas main game tadi pas main boom, pas lunch kita belajar kayak refleks, habis itu fokus. Nah habis itu juga kalau bisa menang boleh milih nih buat ngertiin soal atau enggak. Nah tapi kayak dari saya sedihnya gara-gara saya nggak bisa ngerjain soal sih. Nah setelah itu juga tapi walaupun itu tetap pengalaman yang seru sih Pak untuk game ini karena jarang-jarang modal kita buat ngerjain kayak contoh-contoh soal kayak gini tuh secara berkelompok. Kalau sih bikin game tadi kayak turnamen. Nah itu sih. Tepuk tangan boleh buat Cahil. Kalau kita mau lihat sudut pandang yang lebih lain dari aktivitas yang kita lakukan, kira-kira profil belajar Pancasila apa yang bisa ditingkatkan dari aktivitas tadi? Selain kerjasama, bergotong royong, apa lagi? Berpikir kritis dalam orangnya gimana gak kritis itu? Ini kalau anak yang kerjain sakit ini. Jadi sebenarnya ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan soal, percaya diri dulu aja. Bahwasanya entah bisa mengerjakan atau tidak, kemampuan berpikir kritis kalian akan diuji di situ. Ya tadi ya, kekuatan mental kalian, apakah kalian bisa tenang dalam melakukan permainan ya. Tadi kok sabar banget tuh kan. Dan sebenarnya oke. Jangan namanya kompetisi pasti ada menang kalah, gak masalah dan lain sebagainya. Yang kita bagian kalah kita akan belajar, selalu belajar. Bagi pemenang jangan lupa untuk terus mengembangkan kemampuannya masing. Ya kita akan ketemu di game-game lain yang selanjutnya. Tepuk tangan buat yang kuat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahidah Putri Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan coaching pada supervisi rekan sejawat yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, berikut rekan saya yang sudah disupervisi pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada Bapak Hafiz Jundu Muhammad selaku guru fisika di SMA Negeri 6 Jakarta. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi sama Bu Putri. Waduh, alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melakukan supervisi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Betul. Waktu itu di kelas Fisika 3. Fisika 3, 11 Fisika 3. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar? Waktu itu materinya apa Pak? Materinya gerak lurus. Gerak lurus ya waktu Ya. itu. Oke, gimana perasaan Bapak setelah mengajar materi gerak lurus pada kelas Fisika 11-3? Senang banget karena memang materi yang diajarkan di gerak lurus itu termasuk yang cukup mudah untuk bisa diajarkan. Terus juga kan pada saat proses pembelajaran di situ saya menggunakan beberapa metode, ada beberapa diferensiasi juga. Spesifiknya yang mungkin mau saya highlight, kenapa saya juga cukup senang karena memang itu kali kedua menggunakan metode tim games turnamen. Nah ternyata di sana hasil dari prosesnya anak-anak cukup antusias karena kan main games. Terus juga di kita di SMA 6 kan jiwa kompetitifnya tuh cukup tinggi karena kan School of Champion. Jadi memang jiwa kompetitifnya tinggi pada saat main game sama turnamen berkaitan sama materi gerak lurus, anak-anak cukup menyambut dengan baik. Nah otomatis saya juga senang banget karena respon dari siswanya juga cukup baik. Kita sebagai guru senang ya kalau anak-anak juga senang ya. Betul sekali, itu yang kita cari. Apalagi kalau mata pelajarannya fisika. Enak, gitu ya.
Oke Pak, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Baik, jadi kan tim games turnamen itu kan fokusnya sama tim. Jadi di sana ada penyampaian materi juga. Biasanya di awal tuh kita akan membentuk kelompok dulu. Nah, berdasarkan dari tes diagnostik, asesmen diagnostik dan kognitif, biar kita tahu nih, oh mana yang cukup baik pemahamannya di materi sebelumnya, yaitu vektor. Nah, nanti kita coba dikumpulkan menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa kelompok berdasarkan dari variasi itu, kita juga berikan materi dulu terkait dengan gerak lurus sebelum kita masuk ke bagian games dan turnamen. Nah, dari keseluruhan sebenarnya di fase games ini yang cukup menarik ya, karena saya mengadopsi dari beberapa informasi yang ada di konten-konten kreator dan lain sebagainya itu terkait dengan game boom, clap snacks, dan itu cukup viral juga dan cukup menyenangkan. Ternyata anak-anak juga cukup senang. Nah, di fase games itu mereka coba untuk meraih nilai setinggi-tingginya supaya nanti di fase turnamennya mereka tidak perlu melakukannya. Jadi di fase turnamen nanti ketika mereka menang ataupun kalah, nanti ada beberapa tim yang harus menyelesaikan beberapa soal berkaitan dengan gerak lurus dan harus ada yang diberikan apresiasi ketika mereka berhasil menyelesaikan soal tersebut. Di sisi lain, sebagai tim di sini yang mau dikembangkan tuh lebih ke arah profil pelajar Pancasilanya tentu, yaitu di kemampuan berpikir kreatif, di strategi dalam menentukan masing-masing role ataupun peran di timnya. Karena kalau misalnya ada 3 orang yang sudah dimasukkan ke dalam games, ikut games, nggak boleh ikut turnamen. Jadi mereka harus memilah nih, yang jago main game siapa, yang jago untuk menjawab soal siapa. Nah, makanya berbagi peran di sini meningkatkan kemampuan kreativitas mereka. Di sisi lain, kemampuan kerjasama mereka, karena mereka kerjasama tim, 3 orang eksekutor games dan 3 orang eksekutor turnamen, ini membangkitkan jiwa kompetitif mereka bekerja sama untuk sama-sama mendapatkan poin tinggi di games ataupun turnamennya. Jadi yang menjadi fokus untuk ditingkatkan adalah sepertiga, kemampuan berpikir kritis sudah pasti dalam mengerjakan soal, kreatif dalam menentukan strategi, dan juga kerjasama dalam membangun strategi dalam tim. Seperti itu. Jadi ada 3 ya, kreatif, kritis, dan kerjasama. Kerjasama ini jadi anak-anak juga bisa mengembangkan kompetensi sosial mereka. Betul sekali. Oke Pak, selanjutnya menurut Bapak area pengembangan yang ingin dikembangkan tadi, yang 3 tadi ini, bagaimana progresnya Pak? Apakah berhasil menurut Bapak atau bagaimana? Jadi kan kalau di awal-awal tuh kita masih lihat bahwasanya ada beberapa siswa yang memang cukup dominan, yang memang pintar dan rajin banget akan selalu mendominasi untuk maju dan lain sebagainya. Dengan games turnamen ini yang di awal tidak selalu kognitif, jadi anak-anak yang mungkin dari segi kemampuan intelektualnya cukup rendah atau biasa aja, jadi berani untuk maju ke depan untuk menunjukkan diri bahwasanya aku bisa menang nih di gamesnya, meskipun nanti turnamennya ada teman-teman yang lain yang mungkin secara kemampuan intelektualnya lebih bagus ya kan. Nah, itu dia bisa mengambil alih di part itu. Jadi kayak gitu sih. Jadi secara garis besar sudah berhasil ya, area pengembangannya, apalagi sudah menerapkan diferensiasi tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kendala apa sih yang Bapak hadapi selama melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Baik, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat beberapa kendala, yang namanya kita nyoba hal baru ya, ini pasti kita mengatur jam, kondisi dan situasinya tuh agak cukup sulit. Nah, yang namanya anak ketika dikasih informasi bahwasanya kita akan main game, itu pasti kan euforianya tuh, aduh, yang membuat lihat sendiri lah euforianya bagaimana, seneng dan lain sebagainya. Jadi ketika pengaturan posisi dan pelaksanaan gamesnya tuh agak cukup riuh dan lain sebagainya. Dan itu wajar, karena kalau misalnya pas games lemes, males, terus udah gini dan lain sebagainya tuh, atau terlalu mudah untuk diatur, jadinya malah mereka euforia tuh atau vibes-nya tuh nggak ke bawah. Justru kehebohan itu sulit diatur karena emang aku menang kau kalah dan lain sebagainya itu yang emang jadi agak sulit dikondisikan. Tapi itu karena mereka menikmati fase itu, momen itu, jadi saya ngerasa apakah itu menjadi satu kendala? Jelas, karena akan mempengaruhi proses pembelajaran yang jadi cukup lama. Tapi akan berbanding lurus dengan kenikmatan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran itu yang sebenarnya harus juga disyukuri. Tapi terkait dengan yang harus diperhatikan lebih jauh adalah alokasi waktunya sih di setiap momen. Karena kan tim games turnamen tuh fasenya banyak, dari awal persiapan kelompok, penyiapan materi, diskusi kelompok, terus gamesnya, terus turnamennya, terus recognition atau apresiasinya itu cukup panjang. Jadi harus benar-benar baik banget lah disusunnya kayak gitu sih. Jadi
Jadi sebenarnya kendalanya ada di alokasi waktu karena antusias anak yang Nah, terlalu itu dia. mendukung gitu ya. Bagi kelompok antusias, diskusi kelompok antusias. Karena wah aku sekelompok sama ini, wah aku ini deh. Wah, Apalagi yang apa tuh yang klub-klub kemarin itu. Iya, aduh, Flash Dance, aduh, Rio deh. Seru-seru, si rame, oh berisik bener. Tapi ya alhamdulillah, siswa senang. Tapi tetap harus sesuai alokasi waktu ya. Betul. Kalau tadi adalah kendalanya di alokasi waktu, Bapak sebagai guru ya, desainnya ada di Bapak. Menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan agar kendala itu tidak terjadi lagi? Oke, baik. Berarti sebenarnya yang harus dibenahi adalah pemahaman terkait dengan sistematika games. Jadi terkadang tuh ada beberapa siswa yang wah ini gimana sih main game? Jadi kalau misalnya memang dari awal sudah diinformasikan jauh-jauh hari katakanlah, oh besok kita fase main gamesnya, di pekan sebelumnya mungkin sudah diinformasikan bagaimana sistematikanya, mungkin pada saat di proses pembelajarannya akan jauh lebih mudah. Karena beberapa anak ada yang tadi saking antusiasnya bertanya ini gimana sih Pak yang harus dilakukan, gimana cara kita dapat poin ini dan lain sebagainya. Itu seharusnya dari awal sudah diinformasikan dengan baik, dengan jelas, supaya pada saat proses pembelajaran yang mungkin jadi lama tuh karena jelasin lagi prosesnya gimana, sistematikanya gimana, turnamennya berapa soal yang harus dikerjain. Jadi tanya jawab di situ. Seneng sih jadinya ada dua arah ya, tanya jawab kayak gitu. Tapi tadi kalau berkaitan sama waktu pasti jadi menyita waktu lebih panjang seperti itu sih. Oke, jadi sistematika dan langkah kegiatan harus dijelaskan dulu ya ke anak di awal supaya lebih terkontrol untuk Benar. waktunya. Nah, Bapak sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi tadi. Kira-kira pengembangan ini akan dilakukan kapan, Pak? Sebenarnya kalau misalnya pengembangan ini akan dilakukan kapan ya pasti secepatnya. Karena apa? Supaya pengembangan yang lain, karena metode-metode lain pasti banyak banget yang mungkin berhubungan sama mekanisme. Kita tahu di SMA Negeri 6 spesifiknya anak-anak tuh jiwa kompetitifnya tinggi, yang mana pasti yang berhubungan sama game mereka akan suka. Kondisi kita kayak gitu ya kita harus nikmatin sekali gitu. Kalau mungkin kondisi siswanya nggak kayak gitu ya kita nggak perlu untuk memaksakan untuk game, turnamen dan lain sebagainya. Karena memang kondisi itu menjadi penting, jadi pengembangan terkait dengan kendala yang tadi sudah dihadapi ya harus benar-benar disegerakan, karena supaya kita atau saya sendiri untuk di proses pembelajaran selanjutnya, di materi-materi selanjutnya bisa menghadirkan metode-metode pembelajaran yang lain dalam bentuk yang mirip terkait dengan games ataupun turnamen di materi yang berbeda gitu sih. Baik, terima kasih Pak Hafiz untuk waktunya dari kemarin kita pas pra ya, kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi. Saya mendapatkan banyak hal baru gitu, pembelajaran baru dari Pak Hafiz dari kegiatan supervisi akademik ini. Baik, terima kasih Pak Hafiz sekali lagi. Semoga kedepannya kita sebagai guru bisa lebih baik. Amin. Baik, silakan ada penguatan dari Ibu pengajar praktik selanjutnya dipersilakan. Terima kasih, apa kabar Pak Hafiz? Alhamdulillah baik Ya, banget. Puput juga sudah melaksanakan pra, kemudian observasi dan juga saat ini pasca observasi. Tadi saya menyimak ya betapa menariknya pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, yang pada intinya semuanya berjalan sangat baik, gitu, sesuai dengan rencana dari Pak Hafiz. Yang tadi benar-benar saya tarik benang merahnya nih, bahwa pada saat Pak Hafiz ingin melakukan pembelajaran di kelas, Pak Hafiz sudah melakukan observasi apa sih sebenarnya yang anak-anak inginkan pada proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna bagi dia. Pada saat sudah melakukan observasi, kemudian melakukan ingin pembelajaran proses itu kan ada assessment ya, ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai, maka Pak Hafiz harus berpikir keras bagaimana ini bisa dilaksanakan di dalam kelas dengan waktu yang seminim-minimnya ya kan, karena kan kita kan kalau di SMA itu tidak seperti wali kelas yang full mengajar dalam kelas. Saya harus berbagi nih sama mata pelajaran lain gitu ya. Jadi dengan manajemen waktu yang memang sudah ditetapkan, kemudian Bapak sudah mengobservasi apa yang kebutuhan siswa, kemudian Bapak memilah metode pembelajaran yang ingin dilaksanakan sehingga capaian pembelajaran itu tercapai gitu. Kalau saya menyimak sih memang semua sudah berhasil ya. Jadi saya harapkan metode yang sudah Pak Hafiz lakukan lebih inovatif dan kreatif lagi sehingga menulari ke Puput gitu ya, dan juga teman-teman sejawatnya. Intinya tidak hanya si muridnya itu pembelajarannya
sebagai profil pelajar Pancasilanya tercapai, tapi jiwa kolaboratif antara guru bidang studi atau rekan-rekan sejawat lain yang mungkin berbeda bidang studinya juga bisa terus dieratkan ya Pak ya. Jadi itu saja penguatan dari saya, intinya terus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga nanti tercapai capaian pembelajaran secara maksimal, kemudian profil pelajar Pancasilanya juga terwujud ya, apapun metodenya sehingga si gurunya merasa nyaman dan senang ya dalam pencapaian muridnya, dan murid juga menikmati segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hafiz dan Bu Puput. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga terus menjadi guru yang menginspiratif, kreatif dan inovatif. Itu saja. Terima kasih Bu Puput dan Pak Hafiz. Terima kasih Bu Mia untuk penguatannya yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Hafiz selaku partner saya saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.